Paling bagus nih. Terima kasih. Inilah orang-orang hebat menjaga kebersihan kita punya alam sekitar. Kalau tiada di orang nih susah juga. Tapi jangan sangka kita tidak peranan, kita pun boleh tolong bersih-bersihkan kawasan-kawasan ya. Kan? Oke, terima kasih. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita ke Tanjung Lipat. Oke, kita mau buat ground therapy. Oke, jom kita tengok apakah itu ground therapy. Senang. Bayarannya apa? Nantilah Pak Boy beritahu berapa bayarannya. Oke, alright, jom kita pergi. Alright, assalamualaikum. Oke, so sekarang kita sudah sampai di Tanjung Lipat. Oke, kita mau jalan-jalan di tepi pantai. Kita akan buat ground therapy. Oke, ground therapy ini satu terapi di mana kita tidak pakai kasut, maksudnya tidak beralas kaki. Kita akan berjalan sama ada di atas rumput ataupun di atas pasir pantai. Oke, jom kita akan tengok macam manakah kaidahnya. Oke, untuk apa nanti Pak Boy akan terangkan. Alright, oke, jom. Oke, kita akan jalan-jalan di sini. Kalau mau apa nih melakukannya bagus kalau dapat sama pasangan lah. Oke, semangat sedikit. Alright, oke, jom. Oke, so caranya, oke, kita pakai kasut. Oke, pakai kasut ini, oke, ke tempat, oke, kita terus buka. Tidak pakai ini, nggak basuh. Oke, lepas itu kita tarik nafas. Oke, kita tarik nafas. Relax. Oke, niatkan untuk penyembuhan apa yang ada, sama ada emosi, physical, sakit, kita punya kita punya pikiran, dan niatkanlah apa-apa, dan kemudian jangan lupa untuk selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, jangan lupa untuk beristighfar. Oke, astaghfirullahaladzim, dan kita doakanlah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan jangan juga lupa bismillahirrahmanirrahim, bismillahikafi, bismillahisyafi, bismillahilmuafi, bismillahilwafi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim wala haula wala quwwata illa billahil azim. Oke, jom kita mula gerak ya. Alright, jom. Pijak saja. Jaga saya ada tai anjing lah. Oke, pijak. Oke, jadi bila kita melakukan aktiviti ini, terapi grounding ini, ibaratnya kita sedang rapat dengan bumi. Kita agak rapat dengan bumi. Kita connected very well, very tight with the earth. Oke, dengan tanah, dengan asal kejadian kita, dan kita akan, maksudnya kita sedang mencas, kita punya cas positif. Kita akan cas, kita punya cas positif. Oke, alright, ini Tanjung Lipat Likas, tuna kerajaan istri saya. Oke, jom kita akan mulakan. Sekarang kita di tanah, di pasir. Lipat sedikit suaranya. Alright, kita akan jalan-jalan. Lakukanlah, kenapa kita sedang cas kita punya aura, supaya aura diri kita lebih positif, dapat mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada. So itulah kadang-kadang penyakit kita, kenapa susah mau keluar daripada diri kita. So ada cas-cas negatif yang, ataupun ada aura-aura negatif yang masih menyekat. Oke, kadang-kadang dia tersekat di kerongkong, kadang-kadang dia tersekat di dada, kadang-kadang dia tersekat di perut, kadang-kadang dia tersekat di bagian power kita, kan. Alright, jadi kita cobalah ikhtiar. So sekarang kita coba merapatkan diri kita dengan bumi. Kita coba merapatkan diri kita dengan bumi.
So itulah kan, Allah tidak pernah menciptakan sesuatu itu untuk sia-sia. Pasti ada sebabnya. Jadi kita kadang-kadang tidak memaksimalkan apa yang Allah berikan kepada kita. Ada pantai, okay, ada tanah. Okay, saya terpaksa ke pantai ini bukan apa, saya tinggal di apartemen, jadi mau buat ground terapi ini agak sukar lah. Okay, kita tarik nafas dulu, hembus. Okay, cara tarik nafas begini. Kita tarik nafas, kita pejamkan mata, tarik nafas. Okey, daripada hidung. Okey, tapi perut kita biar jadi macam kembung lah. Okey. Tahan sampai 5, 4, 3, 2, 1. Okey, hembuskan ke kiri. Okey, ibarat macam kita memberikan satu kaedah untuk kita macam membuanglah cas-cas negatif. Alright. Alright. Cantik konten. Okay, tarik nafas. Masa kita buat tu kita rasa macam kita cuba cari rasanya tu. Kalau pampu ni, pampu macam ada betul-betul rasa ada macam sesuatu lah yang sedang mengalir. Okey, kita berdiri sebentar, berhenti sekejap. Okey. Sambil kita berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dan satunya, kenapa Pak Boy pilih pantai? Pantai ini kan dia daripada air laut. Air laut ni ada garam, dan garam memang agak bagus untuk kita gunakan untuk kesihatan kita, untuk menyingkirkan benda-benda yang tidak bagus daripada diri kita. Kalau kita boleh kan, kita terapi di rumah tu lepas kita mandi. Kalau kita ada titisan-titisan, contohnya air aura ke apa kan, kita letaklah, titiskanlah di air di baldi, kemudian letaklah garam sikit. Kita gaul, dan kemudian selepas kita mandi apa semua, kita simbah pada badan, daripada kepala turun ke bawah. Tapi masa kita membuang tu macam kita ibaratkan kita seperti sedang membuang jas-jas negatif. Subhanallah, wala ilaha illallah. Istri saya. Okey, yang apa rasanya? Kadang-kadang boleh beremosi. Kenapa? Kadang-kadang kita terlampau mengejar dunia, penat. Kita mengejar dunia ni penat. Kadang-kadang kita ni mau bagi puas hati, jadi kita terlupa yang kita kadang-kadang kita ni terlampau mau mengisi yang dari bawah paras dada ni ke bawah. Tapi kita lupa untuk mengisi daripada paras dada ni ke atas. Dan apabila sampai ke atas ni, dia akan lebih kepada spiritual dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, macam mana kita mau lawan syaitan? Syaitan ni kita tidak nampak. Kalau Ustaz Farul Jo itu dia buat perumpamaan seperti mana seorang peninju buta berlawan dengan peninju yang celik matanya. Siapa akan menang? Pastinya tuan-tuan dan sekalian secara logiknya lah akan menang lah. Peninju yang yang celik. Kita tidak nampak. Lepas tu Ustaz Farul Jo ibaratkan lagi begini, seperti kita nampak anjing. Seperti kita nampak anjing. Anjing tu pun macam mau mengejar kita. Kita pun lari, memang dikejarnya. Tapi sampai satu tempat,
kita berlari, ada seorang ada seorang manusia, ya, ataupun kawan kita, kita, oh tolong. Tiba-tiba kawan kita tuh panggil, dia panggil pula nama anjing tuh, kupi. Contoh, tiba-tiba anjing tuh berhenti mengejar kita dan dia siap manja-manja nih sama bosnya. Jadi apa yang terbaik cara kita untuk melawan syaitan adalah merapatkan diri kita dengan pencipta syaitan itu. Kan sebab syaitan itu makhluk macam kita. Jadi kita rapatkan diri kita dengan siapa? Dengan Allah, untuk kita menyingkirkan syaitan daripada hidup kita. Oke, jom kita jalan. Sambil kita menikmati keindahan alam. Jalan sana. Jalan jauh sedikit. Tapi untuk kita mencapai ketenangan diri, kalau kita ada pasangan, kita settle dulu dengan pasangan kita. Pasangan kita. Oke. Apa maksud settle? Biasalah kita hidup berumah tangga ini kadang-kadang ada masalah, silap apa semua. Tapi kadang-kadang kita tidak lepaskan, kita simpan di hati ataupun kita banyak memendam. Karena apa? Satu, kita tidak mau merosakkan lagi kita punya hubungan. Ya, kalau istri kita mungkin merajuk ke, marah ke apa semua, kadang-kadang kita pun menyimpan di hati. Sebab apa? Tapi bagus juga kalau istri kita marah ataupun suami marah, janganlah kita maksudnya reaktif ketika itu. Ambil masa bertenang, lepas itu tidak salah untuk kita minta maaf. Tapi itulah, jangan sampai kalau suami kita sampai ke tahap menggunakan serangan fizikal, itu kita kena buat sesuatu lah, kena selamatkan diri. Kita terapi ada air sedikit tuh, tapi itulah ada plastik pula, kadang-kadang ini tercemar sedikit. Tapi itulah ada pembersih kita daripada di BKK. Tahniah, terima kasih. Mudah-mudahan Allah merahmati mereka, insyaallah. Surano. Saya pun tidak paham tentang pematah. Kalau di tempat rekreasi ini macam mana? Ada orang berlari-lari, dia tidak pakai pelitup juga. Iyalah, kalau berlari pakai pelitup pengsan juga. Wah, rasa seronok juga lah buat terapi ground nih. Satunya kita dapat menikmati keindahan alam, dan dapat merapatkan diri kita. Saya tengok laut nih, sunnah juga nih. Tengok laut ni dapat pahala tau. Tengok laut ni dapat pahala. Di samping dapat pahala, dapat juga kita sihatkan minda. Sihatkan fikiran. Memang penat. Pak Boy pun memang rasa macam terkesan sangatlah. Emosi Pak Boy, pikiran Pak Boy, susah pikiran. Sebab iyalah sekarang ni kan COVID-19, macam-macam lah. Pak Boy tidak dapat berprogram, tidak dapat membuat urusan perniagaan secara bersemuka. Jadi memang terkesan juga lah. Beberapa bulan sudah putus pendapatan. Tapi memang kan terkesan lah. Dia kadang-kadang bila Pak Boy tanyalah isteri, kadang di rumah macam ada aja benda macam tidak kena. Bukan juga ada silap apa, tapi rasa macam sakit dada, rasa macam kepala sakit, sesak nafas tiba-tiba. Rupanya ada kaitan dengan emosi kita, ada kaitan dengan perasaan kita, dan berkaitan dengan fikiran kita. Dan kita risau kalau kita tidak diurus baik-baik, takut kita akan mengidap pula macam depression, stroke, anxiety, jadi ketakutan. Kadang-kadang takut itu tidak masalah, okey. Tekanan memang tidak masalah, tapi kalau tiba-tiba kita merasai tekanan, anxiety, kerisauan, kebimbangan, ketakutan yang tidak ada sebab,
Kadang-kadang dia yang melampau-lampau. Tiba-tiba takut mati, lepas itu takut mau jumpa orang, menyendiri di dalam rumah, lepas itu cepat melenting, apa semua. Lepas itu merasai dunia ni macam sudah tidak ada maknanya, kehidupan macam sudah tidak ada maknanya. Kita risau pula. Kadang-kadang nanti ada yang ambil keputusan mau membunuh diri, macam-macam lah. Orang dimarah, bunuh orang. Ini kadang-kadang ada kaitan dengan fungsi emosi. Jadi kita kadang urus dengan bagus lah. Itulah kadang-kadang buatlah terapi ground. Kan pijak-pijak tanah, rapatkanlah diri kita dengan tanah. Ini asal kita, buat apa geli? Ada orang geli, apa kau pijak tanah ni? Tapi inilah asal kita. Kita ni tanah, adik-beradik dengan tanah ni, rapat sangat kita. Tapi kita terlupa, kan? Itulah. Ada masa kita buat aktiviti sekarang ni. Tadi sebenarnya isteri sedang bersiap-siap mengemas-ngemas dapur. Tapi semalam Pak Boy pergi terapi. Pak Boy ni memanglah counselor, Pak Boy memang motivator, Pak Boy memang terapis. Tapi ada masanya kita perlu juga sokongan orang luar, terapis-terapis luar untuk bantu kita, supaya kita yalah, kita boleh buat self talk, kita boleh buat negosiasi diri. Tapi kadang-kadang kita perlu juga lah sokongan dari luar, bantuan daripada luar. Itu kita boleh minta tolong, kan? So itulah kalau kita baca surah Al-Fatihah, kan, surah ayat kelima tu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami. Dia kami, nahnu, dia tidak aku. Kami tu ramai-ramai. Kita sama-sama lah. So itulah kalau Pak Boy baca doa, Pak Boy jarang baca doa untuk diri. Macam contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Itu doa untuk diri sendiri. Tetapi Pak Boy selalu baca Allahumma inna na'udzubika minal minal hammi wal hazan, nahnu kan, Allahumma barik lana, Allahumma ghafir lana. Doakanlah untuk orang lain, untuk keluarga kita. Jadi kalau kita baca doa tu, bila kita sebut nahnu, semua ada sampah. Jadi kita bacalah doa yang melibatkan orang lain. Kita bacalah doa yang bersifat kami. Kan kita ada keluarga kita, ahli keluarga kita. Tapi itulah, bantu-bantu jugalah buang sampah, kutip-kutip sampah. Allah, ini pun terapi juga. Membuat kebaikan pun terapi. Kita buat kebaikan pada orang lain pun terapi. Saya rasa puas tau. Apa beza perasaan buat baik dengan perasaan buat jahat? Pasti lain berbeza. Perasaan buat baik dengan dengan buat jahat. Okey, so itu sajalah daripada Pak Boy. Jangan lupa ada masa buat ground terapi di rumah kita pun. Kalau rumah yang memang grounded tu, yang landed tu kan, yang di tanah, pijak-pijak lah tanah sekejap. Dia cas daripada bumi tu akan mengalir ke atas, ke bawah, mengalir yang negatif tu dicas ke dibuang keluar daripada jasad kita. Okey, so itu saya daripada Pak Boy. Kak Boy. Saya dah cakap mau cakap apa? Okeylah. Semuanya dari sini positif. Positifkan diminda. Alright, okey, itu sajalah daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yakin ya kau? Jangan lupa subscribe, like and share. Alright, jom. Kita tebarkan perkara-perkara baik dalam dunia. Okey, jom. Yes.